Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya." Perhatikan ada kata terjepit. Kata terjepit sama artinya dengan terdesak, tertekan, kepepet, atau tidak ada jalan lain. Daud sangat terjepit karena dia dipersalahkan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Betapa tidak? Oleh karena mengikuti Daud, maka istri dan anak-anak mereka diculik oleh gerombolan orang Amalek. Saya bayangkan, Daud ini dikata-katai oleh para pengikutnya. "Kamu pemimpin yang tidak bisa melindungi. Kamu jalan tanpa perencanaan, tanpa hikmat. Buktinya, keluarga kita diculik saat kita keluar untuk berperang," dan sebagainya. Bisa jadi ada sumpah serapa, kata-kata hinaan, makian, dan umpatan. Dan Daud juga tidak bisa berpikir dengan jernih, karena anak dan istrinya sendiri pun juga ikut diculik oleh pasukan musuh. Daud tidak bisa mempersalahkan orang-orang yang menyerang dia, yang mengolok-olok dia, yang sedang berontak terhadap dia. Walaupun sikap mereka juga tidak bisa dibenarkan. Dalam kondisi yang terjepit, terdesak, dan tertekan itulah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak kehilangan harapannya pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Dia percaya Tuhan masih ada di pihaknya. Oleh karena itu, dalam posisi yang tidak mudah, dia pun datang pada Tuhan dan berdoa. Dia menyerahkan pergumulan yang dihadapinya itu pada Tuhan. Pernahkah kita ada dalam posisi sangat terjepit? Kita tertekan dan terdesak karena keadaan yang tidak mudah untuk kita hadapi. Kalau Anda seorang yang terjerat dalam masalah keuangan, bisa jadi Anda sedang tertekan karena menghadapi tagihan yang memalukan. Orang menagih Anda dengan kasar, marah, dan mengancam. Anda tidak bisa berbuat banyak. Memang salah, tapi tidak berdaya. Mau bagaimana lagi? Kalau Anda seorang yang sakit, tidak mengerti harus bagaimana menghadapi kondisi kesehatan. Sudah berobat, tidak ada hasil. Penyakit makin parah, tidak ada uang untuk beli obat. Ditambah lagi menerima kabar banyak orang yang meninggal karena sakit yang hampir sama dengan yang Anda alami. Dalam kondisi COVID-19 yang pernah saya alami, saya pernah mengalami nafas saya tidak beraturan. Nafas saya pendek-pendek, tidak bisa leluasa bernafas. Seperti tidak bisa bertahan hidup, tapi juga tidak mau mati secepat itu. Ditambah lagi, orang di sebelah kanan saya meninggal dunia. Apa yang bisa saya lakukan? Jenazahnya tidak segera dipindahkan juga. Saat situasi seperti itu, saya sempat ketakutan. Jangan-jangan saya juga meninggal seperti dia. Ketika situasi yang kita hadapi seakan jalan buntu, jangan lari kemanapun. Datang pada Tuhan. Kuatkan diri dan teguhkan kepercayaanmu. Jangan pernah kehilangan harapan. Minta Tuhan mengendalikan hidup kita. Serahkan pergumulanmu pada Tuhan. Jangan dihadapi sendiri. Ketika Daud menyerahkan pergumulannya pada Tuhan, maka masalah yang dihadapi sudah menjadi masalahnya Tuhan. Dan kita tahu, Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh masalah. Ada saja cara Tuhan menolong.
Saat Daud mengejar musuh, kok ternyata dia bertemu dengan seorang budak dari pasukan musuhnya yang akhirnya jadi penunjuk jalan bagi Daud dan pasukannya. Dalam keadaan terjepit secara ekonomi, ditagih sampai malu, Tuhan pernah menolong kami. Di hari saya ditagih, menjelang jam batas waktu, tiba-tiba ada berkat keuangan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pun bisa membayarnya sebelum penagih itu menelpon lagi untuk kedua kalinya. Saat saya di rumah sakit memikirkan COVID yang saya alami, nafas saya yang tidak beraturan, ditambah orang di sebelah saya meninggal dunia. Besoknya, tanpa diduga, saya diperbolehkan pulang dan dinyatakan sehat. Ketika kita menaruh kepercayaan pada Tuhan, menyerahkan pergumulan hidup yang kita hadapi pada Tuhan, maka pertolongannya akan disediakan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan tanpa batas. Keajaibannya masih sanggup dilakukan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh menerima firman-Mu. Kami serahkan pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, yang dihadapi oleh masing-masing anak-Mu yang menerima dan mendengar rekaman ini. Pergumulan ekonomi yang begitu mendesak, begitu menekan, begitu menjepit, begitu menggoyahkan kami Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Kau sanggup menolong kesulitan keuangan kami di waktu-waktu yang lalu. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami juga di waktu-waktu ini. Menolong anak-anak-Mu yang dalam kondisi tidak berdaya secara ekonomi. Engkau juga sanggup menolong anak-anak-Mu dalam kondisi kesehatan yang begitu parah, yang tidak yakin bahwa mereka akan sembuh, tidak yakin bahwa penyakit ini akan berlalu. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau-lah Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Hamba serahkan juga setiap pergumulan rumah tangga. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera bagi setiap keluarga yang sedang tergoncangkan dalam hubungan suami istri. Kami serahkan juga ke pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu dalam hal apapun juga. Percaya, ketika kami menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan, ketika kami meneguhkan hati kami kepada-Mu, ketika kami mau menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau sanggup menolong kami, dan Engkau pasti menyediakan keajaiban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu, pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu yang menerima dan mendengarkan rekaman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengalami pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Salam dari saya, Oki Raharjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.